Hai Sobat Sinting, kembali lagi bersama kami di Curi Asin, cuat-cuit bersama kami, Anak Sinting. By the way, kita mau ngomongin apa malam ini? Masih percintaan. Masih percintaan. Tentunya masih episode percintaan. Masih dong, kan kita pengalaman percintaannya kan banyak tuh. Betul. Jadi kita mesti sharing-sharing nih, lagi bagi ya. Banyak ya pengalamannya ya kalian ya? Kalau aku sih enggak ya. Aku sih enggak juga sebetulnya. Misalnya terhitung percintaan ya, Betul. gitu sih enggak juga. Ya, jadi tema malam ini itu love story. And lessons. Paham nggak Pi artinya? insya Allah paham ya. Walaupun saya jarang. Lo waktu SD les kumon nggak? Kalau nggak les kumon nggak bisa lo pasti bahasa Inggris. Permisi Kumon itu matematika. Oh, salah ya? Halo, Iya. mana diajak? Enggak sih. Diajak sebenarnya, cuman lo telat tadi kan. Tapi nggak apa-apa Tidur, deh, kan? dia bawa minuman. Oh iya. Kayaknya benar. bukan buat lo deh. Oh, bukan Eh, buat buat siapa gue. emang? Apa kabar Ami? Ya Allah, diajak loh. Dari mana Aduh, sih segar kawan? banget nih kayaknya. Ya biasalah, tadi kan niatnya mau kopi darah. Hmm. Cuman hujan, gak jadi. Oke, jadi balik lagi. Yes. Udah tahu tema hari ini? Apa ya? Kita tuh lagi pengen ngomongin love Love story and lessons. Oh nggak banyak sih pengalaman gue. Gak banyak ya? Nggak banyak. Nggak perlu banyak pengalaman, yang penting sering mendengarkan. Jadi tahu tuh Oke. cerita-cerita. Berarti kan kalau udah ngomongin love story and lesson, itu tuh ngomongin percintaan dong. Betul. Ya kan? Nah, biar apa ya? Maksud gue biar gue ngerti juga ya kan, sebagai orang pengalamannya dikit. si paling nggak ngerti ya. Paling nggak ngerti. Makna cinta itu apa sih sebenarnya? Lagu. Coba dari Sobat Panji. Apa sih Bukan makna gue cinta? yang jawab. Sobatnya Panji. Makna cinta itu adalah, gue sih taunya kayak cinta aja ya. Cinta itu kayak semacam sebuah perasaan antara kedua belah pihak. Ini kayak gitulah, yang resiprokal, saling memberi dan saling menerima. Dan itu emang kayak ya udah tersambut dengan baik, terrespon dengan baik. Nggak ada yang saling, nggak ada yang paling, nggak ada yang nggak gitu. Berarti harus vice versa gitu. vice versa, betul. Kalau dari Firly gimana? Kalau menurut gue cinta itu tuh kayak Buta? bukan Bukan. Ada logika. enggak. Kalau menurut gue cinta itu tuh lebih kayak perasaan ya. Perasaan yang timbul karena kita suka sama orang, sayang sama orang. Nah, itu menurut gue cinta kayak gitu aja sih. Gini deh, minum dulu. Minum dulu. Cinta ya. Kayaknya berat Oh nih. kenapa kayak gue berat ya? Iya, berat kayaknya. Cinta ya. Cinta. Kayak gue setuju sih sama Panji sih. Nggak ada yang paling, nggak ada yang paling sedikit, nggak ada yang paling banyak. Saling lah ya. Saling jadinya. Cinta tuh saling mengerti, in balance, tanpa ada paksaan, tulus aja sih menurut gue. Belum nih. Belum nih. Kalau buat gue, kayaknya gue sering bilang deh, kalau cinta itu tuh transcendent. Jadi setiap orang tuh berhak memaknai cinta itu apapun. Contoh misalkan gue ingin memaknai cinta seperti minyak goreng. Ya minyak goreng kan kalau lo panasin dan lo bisa masak, and then lo makan lo kenyang. Ya analoginya sesimpel itu sih. Jadi terserah lo memaknainya kayak apa, karena ada orang yang, aduh gue cinta nih sama Galih gitu. I know. Tapi, sorry, ini analogi. Oh, analogi. Jadi lo usah kira. Si paling I know. Tapi ada juga kan orang yang gue jatuh cinta, tapi gue nggak apa-apa kalau misalkan lo nggak jadi pasangan gue. Cinta tak memiliki berarti. Dan multitafsir kan, kita bisa cinta sama siapapun. Jadi nggak apa-apa kalau lebih dari satu. Jatuhnya cinta dalam diam ya. Betul. Pengalaman nih, Gal. Oh. Cinta itu selalu bikin kita sakit, menangis. Kenapa? Mungkin itu lo Tapi aja selalu kali. dicari. Mungkin itu lo aja kali. Lo doang nggak Enggak. sih? Masa sih? Buktinya banyak kan bilang itu cinta itu indah. Banyak Banyak. Iya juga. sih. Jadi nggak semuanya. Tapi pengalaman terakhir lo pacaran, lo nangis di mobil kan pas habis mabok sama gue? Itu nggak pacaran. Masa? Itu cuma cinta. Gue baru tahu kalau dia udah pernah punya pacar. Kalau gitu, nih ya, mumpung kita ngebahas love story and lesson, lo pada nih udah berapa banyak atau udah berapa kali lo punya hubungan pacaran gitu? Yang pacaran. Yang pacaran Oke. ya. Kalau gue Tadi sih- lo nyindirnya Pirli kan? Iya, Pirli Pirli dulu. dulu. Kalau Oke. gue, kalau gue baru pacaran sih sekali sih. Oh,
Oh. Oh. Di umur lo yang 36 tahun ini. Iya, Berarti lo sekarang di umur berapa kalau di waktu itu? umur Kayak masih sekitar 20-an 2 ya? tahun yang lalu enggak? 2 tahun yang lalu ya? Oh. Kan itu Oh, itu baru PDKT-nya. PDKT ya, sampai Ah. nangis ya. Ya, kalau yang ini 2 tahun yang lalu. Iya, sekitar 2 tahunnya. 2018. Udah 6 tahun dong ya. 2018 2019 deh Gue pokoknya. tonjok ya. Ya, indah nggak, Fir? Ya pasti ada indah-indahnya lah. Pada kala itu ya kan. Pada kala itu. Sekali doang. Sekali. Seumur hidup lo sampai sekarang nih. Iya, sekali. Dan itu LTR gitu. Jadi Berapa lama LDR? 9 bulan Beda melahirkan kota ya? Iya, Beda kota ya? Yang nembak siapa? Enggak ada saling tembak. Maksudnya kayak enggak ada yang gue suka sama enggak kayak PDKT ya udah langsung tiba-tiba jadian aja gitu. Mhm. Oh, oke. Jadi lo ngerasain apa? Gelombang-gelombang Asmara. asmara gitu ya saat itu. Ya, pada saat itu ya. Kalau lo Gali, Jujur li, baru sekali. Tapi yang PDKT menuju pacarannya sering. Emang cuma sekali kayaknya lebih dari sekali. Enggak, yang pacaran ya? yang pacaran. Pacaran. Yang benar-benar official relationship. Hmm. Sekali gua anjir. Oke. Sisanya tuh kayak yuk kita deket dulu yuk menuju Oh, pacaran. berarti Tapi enggak gitu. udah serius tapi belum ada official. belum ada Kan ikatan gua lah, kembali lagi gitu ya, ya. gua tuh kan konservatif banget. Jadi kayak harus ada kata jadian. Itu Oh, baru ada menurut gua itu pacaran gitu. tembak-menembak lah gitu Betul. ya. Oke. Sekali dan itu cukup lama. Berapa lama? 6 tahun. Hampir 7 tahun. Jadi dari 2010 sampai 2015 akhir ya. 10 ya 16 Iya, lah. 15 15 tahun. 16. Oh, 6 tahun. Itu lumayan lama pacarannya, putus nyambung juga. Hmm. Kalau ditanya pengalamannya, banyak pahitnya, tapi banyak pelajarannya. Yang akhirnya dari situ juga sih gue tahu artinya saling mencintai, tapi saling menyakiti juga. Gitu. Kalau Ami Bisa aja. berapa? Nih. Wih, anjing gue langsung ditembak. Iya dong. Kan gue nge-host di sini. Oh enggak ya? Enggak Bukan dong, gue tadi lagi kita host. kali Iya. host. Kita kali Baru sekali. Pacaran itu gue dari SMP sih. Kayaknya udah pacaran. Gua langsung- Kan cinta Iya, bener. gue. Cinta monyet, iya. Cinta monyet kan. Hmm. Ada beberapa kali sih kalau pacaran. Sebut dong. Bisa di-mention Iya, sih bisa ada disebut nggak beberapa berapa? bilangan Jujur gitu. gue lupa sih. Oh, saking banyaknya. Coba yang pernah ngerasa jadi pacar gue. Boleh Kalau komen. ada nonton, boleh komen. Tapi nggak berlaku ya kalau cuman doang nggak Oh. Pokoknya officially pacaran ya. pacaran. Mhm. Tapi terakhir pacaran itu ya 2020. 20. 20 itu kan yang pacaran gitu. Oh, berarti sampai 2024 ini jomblo. Jomblo, Hmm. single. 4 tahun ya jomblo. Enggak juga sih. Yang officially jomblo maksudnya. Yang statusnya. Iya, kayaknya karena status. udah 30-an ya kita bukan single atau jomblo lagi tapi unmarried. Oke. Kalau Panji. untuk Panji coba berapa kali tuh Gue sih pacaran? pacaran 3 kali. Hmm. 3 kali. Yang pertama kan sekitar tahun 2011. Yang pertama itu kayak going well banget sampai sekitar 6 tahun sama kayak Gali. 5-6 tahunan kayak gitu. Yang kedua setahun, yang ketiga juga plus minus gue lupa setahun juga. Pada lama-lama banget ya pacaran. Gitu. Terakhir 2022 bulan Berarti kita Juni. bukan tipikal-tipikal yang emang gak pernah pacaran ya. Iya, pernah gitu. Kalau ngomongin pacaran gitu kan komitmen ya, komitmen. Gal ya. Komitmen buat lu tuh kayak gimana sih nih? Ya, Dia muka dia gitu ya. Tektokan nih. Iya, gitu. bener. Soalnya gue belum. maksud gue kan mau nanya dia ya. Bener. Udah deh. Komitmen buat gue ya saling memahami, kompromi sih, komitmen, kompromis gitu. Misalkan kalau lo pacaran sama orang terus keteknya bau misal atau gimana gitu ya, untuk tidak menyakiti pasangan kita itu mungkin ngomongnya hati-hati atau gimana, atau nggak mutusin gue nggak mau pacaran sama lo karena ketek lo bau. Lo bisa kompromis dengan lo beli deodoran atau parfum gitu, mungkin ya sesimpel itu. Cuma Itu contoh simpelnya. contoh simpelnya, Ya. cuma ternyata tidak sesimpel itu kan komitmen. Betul. Itu salah satu contohnya. memang. Benar. Sesimpel itu. Panji. Oh gue. Nunjuk Komitmen. aja lo. Iya, gue mungkin tadi ke sana. Makanya udah ke sana semua soalnya. Gitu, tiba-tiba ke gue. Ya udah, komitmen. Komitmen itu menurut gue adalah istilahnya
tetap di jalur kesepakatan. Hmm. Kenapa gue bilang kesepakatan? Karena emang dua belah pihak kan. Dan emang ada beberapa relationship yang mereka memutuskan untuk gaya berpacarannya seperti ini. Gaya berpacaran seperti itu. Nah, as long as emang mereka saling istilahnya saling tetap di jalur yang itu, ya itu menurut gue udah komitmen. Oke. Terus setelah misalnya nanti oke, kita ganti gaya berpacaran nih, dibicarakan lagi, komunikasikan lagi, dan stick to the plan. Oh, Gitu sih, nanti. SOP banget ya. Komitmen itu based on HR. communication. Based on communication, ya betul. Terus sama bagaimana caranya untuk tetap di jalur yang telah disepakati bersama itu tadi. Kalau menurut gue, Dia udah siap. Gue ngomong apa ya? kalau komitmen ya menurut gue, since gue nggak terlalu banyak Komitmen. ya. Gue ambil contohnya dari pengalaman gue 6 tahun aja kali ya. Komit gue itu sama komunikasi, terus tidak membuat pasangan gue itu jadi apa yang gue mau, tapi mengarahkan dia menjadi lebih baik. Oh, suka ngatur. Orangnya suka ngatur. Ngatur enggak sih, cuman kayak misalnya Self development sama kayak lo tadi nih analoginya, pacar lo bawa ketek, terus lo beliin deodoran, lo nggak suka kan? Ya akhirnya lo kasih sesuatu yang buat dia berubah jadi lebih baik dong, be better person. Cuman kan misalnya gue sukanya pasangan gue tuh nggak suka ngatur, nggak suka ngelarang-larang gue. Gue mencoba menjelaskan nih posisi gue dengan kehidupan gue begini, tapi dia masih tetap ngatur. Gue nggak bisa terima itu, ya dong. Dibicarakan, tapi tetap nggak bisa karena gue begini, ya udah. Lo nggak bisa rubah orang itu untuk jadi yang lo mau dong. Kalau lo paksain, ya udah bukan komit lagi namanya gitu. Kalau menurut gue ya, jadi komit ya menjadi diri masing-masing, tapi Sepakat gitu ya. sepakat dan berkomunikasi. kan ntar kalau pacaran gue bikin kontrak aja gitu. Ya nggak sih? Saya Ada Saling kontrak tangannya, nih, ntar ya. ada materai jangan lupa. terus apalagi nih yang mau kita bahas? Kayaknya berapa gak penting ya. Perlu loh pendapat Gimana, Fitri? orang yang lebih tua. Sebagai people wiser. Enggak sih, gue gak wise gitu ya. Master bingung. Kalau menurut gue sih ya, komitmen itu tuh berawal dari komunikasi supaya kita menjalani hubungan dengan nyaman sih gitu aja sih. Simple ya. Sesimpel itu sebenarnya. Misalnya kalau misalnya lo bilang tadi bau ketek itu, kalau misalnya gue suka dengan bau ketek itu misalnya ya, it's okay gitu kan, ya kan? Nggak peduli orang mau kayak gimana gitu, asal gue nyaman. Kayak gitu aja sih. Sinister itu kalau udah pada komit, kita udah pasti komit sama Kita. pacaran. Kita kan. Iya, masing-masing. Kesannya Ya nggak- kita yang komit. Pernah nggak sih lo pada diselingkuhin walaupun baru sekali berpacaran? Gue nggak tahu sih. Kayaknya sih kalau indikasi-indikasi ada, cuman ya ada sih sedikit bukti yang kalau misalnya gue lihat sih menuju ke selingkuh. Cuma gue nggak tahu itu apakah. Cuman karena gue orangnya trust issue ya, jadi kalau misalnya ada kayak gitu sedikit, gue pikirannya langsung negatif. Konotasi seterusnya. selingkuh buat lo. Dari chat sebenarnya udah selingkuh, cuman lihat lagi chatnya kayak gimana. Kalau misalnya dia cuman kayak being nice is okay, tapi kalau misalnya udah ngarah kayak ngajak ketemuan kayak gitu, terus kayak pokoknya lebih intim lagi lah gitu, yang mengarah buat mereka tuh berdua bakal kemana nih gitu, itu udah selingkuh menurut gue sih. Apa? Pernah diselingkuhin atau menyelingkuhi nggak sih? Atau dua-duanya? Ini kalau kami menyelingkuhi sih seringnya. Enggak. Gue nggak yakin sih. Gue pernah diselingkuhin. Diselingkuhin itu sama sahabat gue sendiri, itu pernah. Ih, kok ke-recall sih? Oh. Kok debus? Pernah diselingkuhin, terus ya pasti diselingkuhin itu rasanya nggak enak ya, karena rasanya nggak enak, gue selingkuh lagi gitu. Oh, jadi lebih ngebales ya. Itu pengalaman diselingkuhi paling parah. Paling parah karena gue rugi mental, perasaan, waktu dan uang saat itu. Di umur berapa, Mi? Di umur 21 tahun. Masih belia sekali. Masih belia sekali ya kan. Ya sekarang kan umur gue 30 ya. Dulu tuh 9 tahun yang lalu ya. Iya ya. Gue gak terima. Lo nggak ngerasa ya? Ya, 9 tahun yang lalu itu
di umur 21 tuh gue pengen nikah di umur 24. Oh wow, yes. Karena kan waktu itu gue punya pacar yang sangat-sangat kayak Udah. udah Oh, cocok udah yang nih. husband gitu. material nih ya. Lah keluarga juga udah oke nih gitu. Dia tukang material, iya terus. Bener. Terus tiba-tiba gue diselingkuhin sama sahabat itu, which is sahabat dekat, senior gue di kampus. Selingkuh lah mereka sampai gue pindah kota loh guys. Gara-gara Nih, diselingkuhin. perempuan Dajjal yang pernah menyelingkuhi Ami. Jadi selingkuhan pacarnya Ami. Iya, bener. Kalau lo Maksudnya nonton, lihat Ami sekarang. Gila lo. Jadi jeruk gila, balik. enggak, gila. Ya abis itu tuh gue jadi orang yang tidak sampai sekarang mungkin ya kayak susah percaya buat komitmen dan nggak percaya gitu. Jadi gue kayak menyepelekan, mungkin ada ya dulu, maaf banget kalau orang yang pernah gue selingkuhin, beberapa orang yang pernah gue selingkuhin. Kalau jadi gue sering selingkuh gitu loh, ngerti nggak lo? Gue tidak menganggap Lo hubungan pacaran sering gitu. selingkuh gara-gara lo ngerasa dia mau mulai selingkuh, apa emang lo pengen selingkuh aja? Gue pengen gitu? selingkuh aja. Oh. Karena gue ngerasa mungkin udah berkurangnya rasa percaya terhadap orang lain gitu, apalagi pasangan. Jadi kayak gue selingkuh aja deh. Jadi kalau misalkan nih gue pacaran sama A, ganteng apa segala macam, tapi ada yang kurang gitu, gue cari di B. Ada yang kurang di B, gue cari di C. Oh, berarti bukan karena dia pengen kayak, wah kayak ada indikasi selingkuh nih, bukan gitu ya? Bukan. Oh, berarti Yang gue bukan selingkuhin baik-baik, nyet. Lo yang mulai duluan. Iya, It's maaf okay, ya. karena Mungkin itu tuh kayak ini kali ya, Trauma, apa sih Mi. namanya? Nah, Benar, trauma. Jadi kayak, benar. ini udah baik nih, kayak contoh gue yang zaman dulu nih. Hmm. Ntar gue jangan-jangan selingkuhin lagi, gue selingkuh dulu sebelum diselingkuhin gitu kali ya. Mungkin ada yang kayak gitu, jadi ke-trigger aja gitu. Tapi itu masih lo lakukan sampai sekarang nggak? Gue gak punya pacar kan, enggak. Sampai yang terakhir deh. Sampai terakhir deh. Kalau yang terakhir itu konsep pacaran kita emang agak open aja. Cuman bukan selingkuh sih, kita berdua emang memiliki kesepakatan buat misalkan dia main dating apps, gue main dating apps. Walaupun kadang-kadang agak cranky juga, kan namanya juga gue owning kan gitu. Jadi kalau gue yang jalan sama cowok lain nggak apa-apa. Kalau dia yang jalan sama cewek lain, ya Cranky udah, ya. tapi cranky gitu. Gue pernah ada di situ sih waktu itu. Anji. Dari 3 kali pacaran, 2-nya diselingkuhin. Oh wow. Berarti yang satu, Prestasinya luar biasa loh. yang satu lo yang selingkuh. Bukan, yang satu kita berpisah. Oh, bersepakat buat Bersepakat menyudahi untuk hubungan, ya betul, bersepakat untuk menyudahi hubungan karena pada saat itu dia pergi jauh, gue kan nggak bisa LDR ya. Jadi pada saat itu dia kuliah lagi di Jepang. Terus kayak udah sebelum dia berangkat kita kan sama-sama bisa LDR nih. Jadi kita sepakat untuk ya udah kita selesai aja. Daripada saling Nyakitin. dan jadi iya, beban ternyata gitu ya. Oh. Dan itu emang kondisinya dia kuliah di Jepang dan tidak ada rencana untuk kembali ke Indonesia. Mesti di sana. Ya kayak gitu. Jadi kan Jadi kayak citizen. Ya, buat apa? percuma ngapain gitu. Terus pas lo diselingkuhin itu, apa yang lo rasain? Apa ya? Selingkuhnya sama orang yang lo kenal kah? Atau dari dating apps kah? Enggak dari orang yang Waktu itu kenal. ada dating apps kan? Ada dating apps. Dan emang kebetulan yang di 2 relationship ini sama kayak Ami tadi open Oh. kayak gitu. Oh, basicnya emang udah open relationship. Basicnya open relationship, tapi ya It's udah really hurt you, jadi ya gitu. Oh, ternyata lo nggak mampu nih ternyata ya kan selama Bukan kayak jalannya. gitu. Jadi kalau semacam open harus ngomong kan? harus ngomong, Iya. harus kayak nggak ada rasa. Nah ini posisinya emang pada saat itu berbeda. Jadi Oh, disembunyi-sembunyi. akhirnya kecantol lah sama itunya tadi. Oh, Mawaduna selingkuhannya. ini. Kayak gitu. Saudara Gali. 6 tahun pacaran. Kayak butuh tisu gak sih? Oke. 3 kali gue diselingkuhin, 3 dari perselingkuhan itu pun gue tetap balik sama dia. Satu orang yang sama. Satu orang yang sama. Pertama gue diselingkuhin itu, gue lupa lagi itu yang pertama siapa ya. Pokoknya yang paling parah itu adalah yang karena ada peran Firly di situ. Masak lo ya, Fir. Ya, Jadi- gimana bro ya kan? Lo kalau di posisi gue juga pasti susah. Kayaknya memang gue tuh gue Nyamain deh. nggak pernah ngorek-ngorek waktu itu masih BBM apa segala. Gue nggak pernah ngorek orangnya, jadi kayak emang Tuhan baik kali ya, ada aja tuh entah dari sosial media kok agak aneh nih, terus kok malam-malam chat banyak banget nih, terus kayak nggak tahu kenapa gue buka chat BBM-nya dia. Waktu itu kita sama-sama tahu password, tapi malam itu gue cek nggak bisa password yang kita udah sepakatin. Nah gue kan satu kosan juga sama dia.
Handphone dia itu dari zaman dulu nggak pernah pakai password. Jadi gue ambil lah tuh handphone, gue buka tuh chattingan dia sama pacar gue. Oh dari tadi lu, oh oke, dah. Berakhir gue cabut, besoknya gue ngobrol, buru-buru gue pulang ke kosan. Ternyata beberapa teman-teman kita ini tahu gue mau arah ke kosan, kayaknya udah diinfo. Begitu gue nyampe pintu kamar kebuka, segala macam tuh keran nyala, dia tidur tapi nggak pakai baju. Tumben banget, aneh. Udah tuh gue bangunin ngobrol. Gue nanya, Firly mana ya? Gue mau pamit. Kayaknya udah keluar deh. Hah? Keluar dari mana? Padahal itu kan ruang tamu, pintu keluar. Otomatis kan gue ngeliat. Kan dia bukan Mr. Invisible tuh. Enggak kan, gue nggak ngeliat dia keluar, nggak ada. Kayak udahlah tuh, gue bilang kayaknya di atas deh. Gue naik ke atas. Kosong, nggak ada siapa-siapa, gelap. Rooftop tuh tempat jemuran. Pas gue udah mau turun lagi, pung. Gue bilang, hah? Kok ada bunyi BBM? Gue bilang. Terus gue naik lagi. Fir. Terus dengan kalau gitu kan anjing banget ya. Jadi gue di tangga, begitu gue cuma ngomongin dong, Fir. Terus dia gini. Iya gal. Lu ngapain anjing di balik toren? Gue jalan dong ke situ. Si begonya juga. Dia di situ. Orang mah nyamperin gue ya. Iya. Dia diem di situ kayak cuman diem. Iya gal. Terus gue samperin. Oh, lo masih anjing. Pantesan aja lo gak keluar. Ngumpetin anak monyet. Gue udah marah banget sama dia, diturunin. Justru gue cabut. Selang berapa bulan ya Fir ya? 2 bulan doang ya? Masa idahnya. Gue balik lagi. Dari perselingkuhan itu banyak banget lessonnya pasti. Pelajarannya. Kayak Ami tadi akhirnya jadi perselingkuh. Handal. Enggak, ini hanya konten. Jangan sampai ada yang komen ya. Ini hanya konten. Komen aja nanti. Iya, hanya konten. Tolong ya di komen berapa orang yang udah disakiti sama kami. Gue pengen tahu, ntar gue iniin lah List ya. Mau dikasih angpau. Pelajaran, gue terusin aja ya sekalian ya. Kan cerita lo paling banyak. Oh iya, kan? banyak sih yang tadi. bisa ngasih lesson ke kita semua nih ya. Iya bener. Pelajarannya, jangan cari borok sendiri sampai ketahuan sendiri aja. Kalau emang udah diselingkuhin, ya udah. Karena mungkin itu penyakit kali ya, yang bakal bisa kambuh lagi gak sih? Serius, nggak Mending bisa berobat deh nih, dia berobat deh nih, segera. ya kan? Gue juga waktu itu pikirnya kayak habis setahun sekali, udah pasti dia nggak akan ingin lagi dong begitu balikan. Si monyet ini udah bilangin nggak mungkin sih, tapi gue nggak percaya. Lagi. Itulah cinta. Makna Lagi. cinta. Nah makanya gue bilang kalau udah sekali lo diselingkuhin, ya lo mau kompromi nih boleh. Cuman kalau udah ada indikasi-indikasi tai, mendingan buru-buru cabut sebelum lo yang dibikin cabut. Kesempatan 2 kali aja sih sebenarnya, nggak sampai 3 kali. Karena semua manusia layak mendapat kesempatan kedua ya. Betul. Panji, pelajaran apa Panji yang lo dapat dari hasil perselingkuhan? Intinya tetap sih kayak tetap komunikasi aja sih. Nanti nggak sih kalau misalnya emang kenapa gue bilangnya komunikasi karena ya udah beberapa reasons orang selingkuh kan ada banyak ya. Antara bosen, antara emang dia kepengen, terus mungkin udah nggak memaknai relationship itu sendiri gitu-gitu. Karena kalau misalnya emang udah itu muncul, dikomunikasikan aja. Kayak yaudah kita udah nggak bisa lanjut, kita berhenti di sini gitu kan, daripada akhirnya ntar menyakiti satu sama lain dengan perselingkuhan itu tadi. Mending kayak gitu sih kalau gue mah. Salah satu bentuk cinta juga ya, kayak daripada gue nyakitin lo, mendingan kayak udahan aja deh gitu. Gue kayaknya udah gak ada spark lagi nih. Spark gitu. Firly, Apa nih? Pelajaran ya, pelajaran dalam percintaan. Aduh. Intinya sih tulus lah ya. Tolong saling tulus ya kan. Biar tuh cinta tuh indah gitu, enggak seperti di sinetron ya kan. Kebanyakan nonton K-drama. aduh, dari kita semua gue pikir tuh kayak Ami yang nggak bakal pernah nih dapat pengalaman kayak gini. Tapi dia membuat pengalaman kan. Iya. Dia creator. Namanya gak konten kreator. Bener. Jangan-jangan itu semua ini konten. Jadi gini, gue selingkuh buat konten gitu. Stop dulu. Lo belum cerita. Apa ya kalau lessonnya buat gue, karena buat gue harusnya jatuh cinta itu mudah tadi. Jadi gue nggak mau yang, lo ngerti gak sih? Kadang-kadang tuh buat berhubungan sama orang misalkan harus
lo harus effort, lo harus mengorbankan ini itu apa segala macem misalkan gitu untuk kalau lo cinta sama orang. Kalau buat gue enggak sih, harusnya memang jatuh cinta itu easy dan menyenangkan gitu. Kalau misalkan itu tidak menyenangkan, kayaknya nggak usah jatuh cinta deh. Berarti love is meant to be simple. Yes. Ya. Jadi ya buat semua yang nonton, ini baru sepenggal cerita dari kita tentang perselingkuhan. Yes. Nggak bisa disamain sama love story dan lesson dari kalian. Yes. Enggak, tapi misalkan kalau ada gue relate nih, gue pernah atau Boleh. apa segala macam, ntar bisa komen di Silakan di bawah. komen, ya. Tetap ambil positifnya aja. Walaupun positifnya cuma 0,00001%. Yes, Tetap bisa diambil. Betul. Jangan lupa kalau mau komen boleh, cerita boleh di komen. Kalau misalnya nanti bisa kita jawab, kita kasih solusi. Mudah-mudahan. Dokter Hemping loh. Mudah-mudahan solusinya masuk ya. Betul, kan kita coba. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. Dari kita sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.